Shalom, selamat bertemu di Telestory Week Pelayanan Kanak-Kanak Wilayah 6 2024. Saya Evan Linel dari Gereja SDA Mandap akan mengacarkan slot kali ini. Dalam slot ini kita akan bersama-sama mendengar cerita yang akan disampaikan oleh beberapa kanak-kanak dari daerah Kinasaraban. Selepas ini kita akan mendengar lagu tema Tell a Story Week yaitu God's Love. Selepas lagu tema kita akan dipimpin oleh ex-vikel dari Gereja SDA Mandap dalam doa pembuka. Sebaik selesai doa, kita akan mendengar lagu istimewa dari Gereja SDA Mandap. To comfort Joseph in a jail, he kept Jonah safe in the belly of a whale, and he gave Job sons and daughters again, and protected Daniel in the lion's den. In every Bible story I read, I learned this undeniable thing. Heavenly Father, please forgive us our sins and let us become and ready for your presence. Right now, we ask for your Holy Spirit and your protection. Please send us your mighty angels to protect us from the evil ones. Help us to understand your words properly. Please open our hearts so that we may able to accept the Bible truth through the activity that we are going to have right now. In Jesus' holy name we pray. Amen.
Cerita pertama bertajuk Yesus telah lahir oleh Kein Joel dari gereja Kinasaraban. Cerita kedua bertajuk Kunjungan Orang Majus akan disampaikan oleh Aldenia Medi dari gereja Mandap. Cerita ketiga bertajuk Kematian Yesus akan disampaikan oleh Faith Olumis Nitlos dari gereja di Tunga. Dan cerita keempat bertajuk Kebangkitan Yesus yang akan disampaikan oleh Aidan Yisko Ledjores dari cabang sekolah Sabadarindak. Mari kita saksikan. Hai semua, nama saya Cayen. Hari ini saya akan menyampaikan cerita Alkitab yang bertajuk Yesus telah lahir. Di kota Nazaret, tinggallah seorang gadis bernama Maria. Dia bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Suatu hari, seorang malaikat muncul kepada Maria. Pada awalnya, Maria merasa takut melihat malaikat itu. Janganlah engkau takut, aku membawa kabar baik. Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi ibu bagi anak. Maria sangat heran dengan ucapan malaikat itu. Tapi Maria pun berkata, Jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Malaikat pun juga menemui Yusuf dalam mimpinya. Jagalah Maria dengan baik. Dia akan segera melahirkan bayi yang istimewa, yaitu anak Allah. Sangat bahagia mendengar berita itu. Dia berjanji akan menjaga Maria dan bayinya. Beberapa waktu kemudian, Yusuf dan Maria harus pergi ke kota Bethlehem. Yusuf menyiapkan keldai untuk Maria dan mereka pun segera melakukan perjalanan. Ketika mereka sampai di Bethlehem, ternyata ada banyak sekali orang di kota itu, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. Kamu tidak dapat menginap di sini. Tapi istriku akan segera melahirkan. Yusuf dan Maria senang karena bisa menginap walaupun di kandang yang banyak binatangnya. Dan pada malam yang indah itu, bayi Yesus pun dilahirkan. Maria membaringkannya di dalam palungan batu padang. Para gembala sedang menjaga domba mereka. Tiba-tiba muncullah malaikat-malaikat di langit dan memberitahu mereka kabar kelahiran Yesus. Ketika malaikat-malaikat hilang, para gembala segera pergi mencari bayi Yesus. Akhirnya menemukan bayi Yesus dan hati mereka sangat senang. Sampai di sini sahaja cerita saya pada hari ini. Terima kasih. Shalom, saya Medi dari Gereja SDE Mandap akan menyampaikan sambungan cerita kelahiran Yesus yang bertajuk Kunjungan Orang Majus. Di sebuah negara yang jauh di timur, orang bijaksana, yaitu orang Majus, melihat bintang yang sangat terang. Mereka berkata, itu adalah bintang raja. Marilah kita pergi menyembah dia dan memberi hadiah kepadanya. Orang Majus menyediakan hadiah mereka. Seorang mengisi beg dengan emas,
Seorang lagi mengisi dalang dengan kemayang minyak wangi bunga, dan yang lain mengisi kotak khas dengan mur minyak wangi rempah ratus. Orang Majus mengumpulkan persembahan mereka, menaiki unta mereka, dan menunggang ke arah bintang mereka, menyeberangi sungai dan bukit dan padang pasir. Berpasir kadangkala panas, kadangkala sejuk. Mereka tetap menunggang mengikut bintang. Kemudian pada suatu petang, bintang itu berhenti di atas sebuah rumah di kota kecil Bethlehem. Orang Majus menyuruh unta mereka berlutut di hadapan rumah. Mereka turun dari unta dan mengambil hadiah mereka. Mereka mengetuk pintu, tuk tuk tuk. Yusuf membuka pintu dan kelihatan di dalam Maria sedang memegang bayi Yesus. Orang Majus tunduk dengan muka ke lantai dan menyembah bayi yang mereka panggil raja. Mereka memberi dia hadiah beg emas, balang kemayang, kotak khas mur. Kemudian orang-orang Majus mengucapkan selamat tinggal. Mereka menaiki unta dan memulakan perjalanan panjang untuk pulang. Sekian, terima kasih. Shalom, bertemu kembali bersama saya, Nathan Lubis. Tajuk cerita kematian Yesus. Ketika Yesus bersama murid-muridnya berada di Taman Getsemani dan Yesus sedang berdoa, datanglah Yudas, seorang murid Yesus, bersama dia serombongan besar orang membawa pedang dan pentung. Orang-orang itu disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas menyerahkan Yesus dengan satu ciuman sebelum Yesus ditangkap. Petrus merasa perlu mempertahankan gurunya, lalu menghunus pedang dan memotong telinga salah seorang hamba imam besar. Yesus telah dibawa menghadap Kayafas, imam besar. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia boleh dihukum mati. Tetapi mereka tidak dapat mencari bukti kesalahan Yesus. Lalu kata imam besar itu, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah." Para pemimpin dan rakyat menunjukkan kemarahan yang bagaikan kerasukan setan. Suara teriakan mereka bagaikan auman binatang buas. Mereka bergerak ke arah Yesus dan berteriak, "Dia bersalah, bunuh dia." Setelah Sanhedrin memutuskan hukuman kepada Kristus, para pemimpin agama segera membawa dia kepada Pilatus, gubernur Roma, yang mengesahkan hukuman yang perlu dilaksanakan. Ketika Pilatus bertemu dengan Yesus, dia melihat wajah Yesus yang tenang dan mulia, yang sedikit pun tidak menunjukkan jejak kejahatan. Tetapi Pilatus didesak oleh tua-tua Yahudi. Mereka kehilangan semua akal dan pengendalian diri. Apabila Pilatus mengetahui Yesus berasal dari Galilea, dia menghantar Yesus kepada Herodes untuk diadili. Tetapi sikap diam Yesus menghantar dia kembali kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang ramai siapakah yang mereka pilih antara Yesus atau Barnabas. Teriakan orang ramai memilih Yesus disalibkan dan Barnabas dibebaskan. Sebuah mahkota duri dianyam dan diletakkan di atas kepala Yesus, dan mereka memakaikannya
dia jubah ungu. Kemudian mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya dan meludahi dia. Para prajurit membawa Yesus ke Kalvari di tengah teriakan dan ejekan orang banyak. Seorang tentera meletakkan salib yang berat di bahu Yesus yang luka dan berdarah. Beban itu terlalu berat dan Yesus jatuh pingsan di bawah beban salib itu. Para tentera melihat sekeliling dan mendapati Simon dari Kirene. Tentera itu menangkap Simon dan memaksanya mengangkat salib yang berat itu. Setiba di Golgota atau Bukit Tengkorak, para tentera mengikat ketiga tawanan pada kayu salib. Tangan Yesus dilentangkan tetapi dia tidak melawan. Seorang tentera membawa palu dan paku lalu memakukkannya di tangannya pada kayu salib. Dengan tenang Yesus melihat wajah para penganiayanya. Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka kerana mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Setelah Yesus dipakukan di kayu salib, orang-orang kuat mengangkat salib itu dan menancapkannya di dalam lubang yang disediakan. Di atas salibnya, Pilatus menulis sebuah tulisan dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani dan meletakkannya di atas kepala Yesus di mana semua orang boleh melihatnya. Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus disalibkan di antara dua orang pencuri. Ketika Yesus menyerahkan hidupnya, hatinya hancur oleh penderitaan. Fikirannya dan perasaan terpisah dari kasih Bapaknya. Inilah yang meremukkan hati juru selamat dan mempercepatkan kematiannya. Alam sendiri bersimpati kepada Yesus. Matahari bersinar cerah pagi itu tiba-tiba menghilang. Di sekitar salib itu menjadi gelap gulita. Kegelapan itu berlangsung selama 3 jam. Tiba-tiba kegelapan terangkat dari salib sebuah nada yang jelas. Yesus berseru, "Sudah selesai, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Seberkas cahaya mengelilingi salib Yesus dan wajah Yesus bersinar dalam kemuliaan bagaikan matahari. Kemudian menundukkan kepalanya di dadanya dan wafat. Semua mata melihat Yesus. Sebuah gempa dahsyat mengoncang tanah. Pada saat kematian Yesus, beberapa imam sedang melayani di Bait Suci di Yerusalem diguncang oleh gempa. Tepat pada saat yang sama, tirai Ka'bah yang memisahkan bilik kudus dengan bilik yang maha kudus robek dari atas ke bawah. Mulai sekarang, darah yang dipersembahkan di Ka'bah tidak bermakna. Anak domba Allah dalam kematiannya telah menjadi suatu korban bagi dosa dunia. Ketika Kristus mati di kayu salib di Kalvari, kematiannya membuka jalan kehidupan yang baru bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Malaikat bersuka cita saat juru selamat berseru, "Sudah selesai." Rencana penebusan yang besar harus dilakukan melalui kehidupan ketaatan anak-anak Adam. Akhirnya dapat ditinggikan ke hadirat Allah. Setan dikalahkan dan tahu bahawa kerajaannya telah hilang. Sekian, terima kasih. Bye. Shalom, nama saya Iksan Yisko, berumur 7 tahun dan beribadah di CSS Dorindak. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kebangkitan Yesus. Cerita ini terdapat dalam Injil Markus 16 ayat 1 hingga 20. Sahabat-sahabat yang dikasihi, setelah tamat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome membeli ramuan rempah untuk melumuri dan meminyaki Yesus. Pada awal pagi, hari pertama minggu tersebut, mereka sampai di kubur Yesus ketika matahari terbit.
Apabila tiba di kubur Yesus, mereka melihat bahwa batu besar yang menutup kubur Yesus sudah digulingkan. Mereka masuk ke dalam kubur Yesus dan melihat seorang pemuda berjubah putih duduk di sebelah kanan. Para wanita tersebut terkejut dan merasa takut. Tetapi pemuda tersebut memberitahu mereka bahwa Yesus yang telah disalibkan dan mati tidak ada di kubur itu, sebab ia sudah bangkit dan telah pergi ke Galilea. Pemuda itu pun menyuruh mereka untuk memberitahu murid-murid Yesus untuk pergi ke Galilea. Setelah mendengar berita tersebut, para wanita itu segera keluar dan berlari meninggalkan kubur tersebut. Mereka tidak berkata apa-apa kepada sesiapapun kecuali kepada Petrus dan murid-murid Yesus. Demikianlah berakhirnya cerita tentang kebangkitan Yesus. Daripada cerita ini, kita belajar bahwa Tuhan menepati janjinya bahwa Yesus dibangkitkan dari kematiannya. Begitu juga Yesus pasti akan datang kembali untuk membawa kita ke surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, puji syukur syabas tanya kepada kanak-kanak yang telah menyampaikan cerita dengan begitu lancar dan menarik tadi. Kita telah mendengar cerita-cerita Alkitab yang hidup dengan nilai-nilai murni beserta pengajaran. Soalan kuis kita pada hari ini akan diberikan dalam bentuk Google Form petang nanti. Sila hantar jawaban Anda. Cepat-cepat dia dapat. Dan ada hadiah menarik untuk Anda ya. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk cerita kami dengar hari ini. Kiranya nama Yesus dimuliakan dan diangkat lebih tinggi. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Amin. Oleh itu sampai di sini sahaja untuk hari ini. Jangan lupa slot kita esok ya. Sekian daripada tim PKK Daerah Kinaseraban. Bye.